Puji Tuhan, kita bertemu kembali jemaat yang dikasihi Tuhan dalam kemurahan dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk menundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, sembah, hormat, kemuliaan kami tujukan kepada Tuhan. Tuhan menolong kami akan merenungkan firman-Mu, kami akan membacanya, dan kami percaya Roh Kudus menolong kami akan memahami, mempraktekkan, dikuatkan, ditolong, dan diberkati lewat isi hati Tuhan. Bersama dengan seluruh saudara-saudara kami yang pagi hari ini juga beribadah di rumah masing-masing. Kami percaya, kami berseru, kami memanggil nama Tuhan. Tuhan memberkati, menopang kami semuanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Pagi hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan, saya rindu mengajak kita untuk belajar dari Habakuk. Kita melihat Habakuk pasalnya yang ketiga, ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Puji Tuhan. The Oxford Bible Commentary menyebutkan bahwa Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19 itu adalah sebuah rangkaian kehidupan. Di dalam proses kehidupannya, Habakuk mengalami sebuah kehidupan tanpa adanya jawaban. Karena ada banyak hal yang Habakuk gumuli. Ada banyak hal yang Habakuk tanyakan. Tetapi Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 disimpulkan oleh Bible Commentary dari The Oxford ini bahwa Habakuk harus menerima kenyataan bahwa dalam hidupnya dia harus hidup tanpa sebuah jawaban. Habakuk pasal 3 jemaat yang dikasihi Tuhan itu sebenarnya berisi doa karena tanggapan Habakuk terhadap jawaban Allah dalam pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Jadi Bapak Ibu nanti baca baik-baik Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-20, maka kita akan memahami bahwa Habakuk pasal 3 itu adalah doa Habakuk yang merupakan tanggapan Habakuk dari jawaban Allah dalam Habakuk pasal 2. Bahwa di tengah-tengah dosa dan hukuman Allah terhadap dunia ini, Habakuk akhirnya harus belajar. Belajar untuk hidup tetap percaya kepada Allah. Habakuk belajar hidup beriman kepada Allah. Dan Habakuk belajar hidup mengandalkan Allah. Berjalan dalam hikmat Allah, dalam bimbingan Allah, dalam tuntunan Allah, agar Habakuk berjalan dalam jalan-jalan Allah. Dan tentunya situasi keberadaan Habakuk itu tidak berbeda dengan keadaan Bapak Ibu dan keadaan saya hari-hari ini. Mungkin kita sudah berdoa, kita sudah bergumul, kita sudah bertanya-tanya, tetapi
seolah-olah tidak ada jawaban yang kita dengar dan kita terima dari Tuhan. Berbicara tentang iman, Habakuk memiliki iman yang sejati. Dan iman yang sejati, iman yang benar tidak akan membuat Habakuk kehilangan harapan. Karena itu saya berdoa, jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kita dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudara sekarang berada dan mendengarkan khotbah ini, kita mau belajar seperti Habakuk, memiliki iman yang benar, memiliki sikap untuk terus mengandalkan Tuhan, sehingga dengan semua ini akan menjadi bekal dalam hidup ini, kita tidak kehilangan harapan. Pada akhir ibadah, kita akan menikmati persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus. Sekarang kita mendengarkan khotbah ini hanya lewat suara, tidak ada video, tetapi nanti pada sakramen perjamuan kudus baru ada videonya. Perhatikan baik-baik jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa setiap kita yang sungguh-sungguh dengan Tuhan harusnya tidak pernah kehilangan pengharapan. Habakuk awalnya mulai meragukan keadilan Allah. Kalau kita baca dalam Habakuk pasal 1, ada baiknya, dan saya berharap Bapak Ibu juga membaca Habakuk pasal 1 secara keseluruhan, yaitu ayat 1 sampai ayat yang ke-17, juga pasal 2, dan nanti akhirnya pasal yang ketiga. Habakuk sempat meragukan keadilan Allah. Tetapi dalam Habakuk pasal yang ketiga, kitab Habakuk diakhiri dengan pernyataan iman Habakuk seperti yang kita baca, bahwa ternyata Allah Israel, Allah yang disembah Habakuk, Allah Bapak Ibu, Allah saya, Allah yang kita sembah, Allah yang disembah gerejanya sampai hari ini adalah Allah, adalah Tuhan yang tetap menyatakan keadilannya. Karena itu dalam Habakuk 3, dalam pasal yang terakhir, pada ayat yang terakhir, Habakuk tidak lagi meragukan Tuhan. Habakuk percaya di dalam Allah, di dalam Kristus, bagi Bapak Ibu dan saya ada pengharapan yang jelas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Habakuk pasal 3 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-16, kita bisa melihat bahwa dalam doanya Habakuk ini belajar mengingat kembali apa yang Tuhan telah lakukan pada masa-masa yang lampau. Dan ini juga menjadi penghiburan bagi kita. Kalau hari ini keadaan Bapak Ibu terpuruk, kalau hari ini kita sedang ada di dalam pergumulan yang berat, seolah-olah hidup di dalam kegelapan, mari kita akan belajar dari Habakuk. Habakuk pasal yang ketiga, ayat 3 sampai 16, Habakuk belajar untuk mengingat kembali apa yang Allah telah lakukan, apa yang Allah telah kerjakan pada waktu-waktu yang lampau. Dan itu akan mendorong dan menuntun Habakuk untuk mengalami iman kepada Tuhan. Coba kita lihat Habakuk pasalnya yang ketiga, ayat 3, Allah datang dari negeri Teman, dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ayat 4, ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyam tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggentar. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan? Terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit?
Atau terhadap lautkah amarahmu sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau, gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu. Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya. Karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah penantiannya, Habakuk dalam pasal 3 ayat 3 sampai 16 mencoba dan belajar mengingat kembali tindakan Allah pada waktu yang lampau. Perhatikan ayat yang ketiga. Dalam ayat yang ketiga, Bapak Ibu bisa membaca ulang. Ayat yang ketiga berbicara bahwa dalam tindakannya, yaitu Allah yang bertindak. Ketika Allah bertindak, terpancar kekudusan, terpancar keagungannya. Lalu dalam ayat 4 sampai 6, Bapak Ibu bisa baca ulang ayat 4 sampai 6. Dikatakan ada dampak dahsyat terhadap alam yang sedang terjadi. Lalu ayat 7 sampai yang ke 15, ada dampak dahsyat terhadap musuh-musuh Allah. Allah melakukan tindakan-tindakan yang ajaib. Lalu di dalam ayat 6 sampai yang ke-7, kehadirannya menggentarkan bangsa-bangsa. Baca ulang Bapak Ibu ayat 6 sampai yang ke-7. Kehadiran Allah di tengah-tengah kondisi situasi yang mengkhawatirkan itu menggentarkan bangsa-bangsa. Lalu dalam ayat yang ke-16 Bapak Ibu baca lagi, dikatakan di sana tindakan dahsyat Tuhan pada masa lampau membuat hati Habakuk menjadi gentar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dan dalam ayat 17 sampai 19, ayat-ayat yang kita baca pada awal khotbah saya ini, pada akhirnya Habakuk menunjukkan keyakinan dan imannya di dalam Tuhan. Pengharapannya tidak diletakkan pada situasi sekelilingnya. Situasi sekelilingnya sedang tidak menjanjikan, dan Habakuk tidak mendasarkan hidupnya pada sesuatu yang kelihatannya tidak menjanjikan. Karena itu dalam ayat 17 Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan, dan sekalipun tidak ada lembu sapi dalam kandang, tetapi Habakuk percaya Tuhan sanggup mengubah duka citanya menjadi sukacita, ratapannya menjadi nyanyian kemenangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini yang juga harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mempersiapkan hati kalau nanti
kita akan menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus. Kita diingatkan di tengah situasi dunia yang gelap ini. Pandemi yang masih berkelanjutan. Prediksi para tokoh bisa meleset dan tidak ada yang tepat. Seolah-olah bumi sedang di dalam goncangan yang hebat dan berat. Belajarlah seperti Habakuk. Kalau dalam ayat 3 sampai 16, Habakuk tetap mengingat bahwa Allah telah bertindak pada masa yang lalu, masa yang lampau untuk melakukan kebaikan buat umatnya. Pertolongan yang tepat pada waktunya. Maka hari ini kita percaya sebagaimana Allah telah menolong, memberkati dan membukakan jalan buat Bapak, Ibu dan saya. Maka ke depan dalam jalan hidup kita, dalam proses hidup kita, Tuhan tetap membukakan jalan dan menolong kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, belajarlah seperti Habakuk yang akhirnya tetap menunjukkan keyakinan. Tidak hanya mengingat kembali tindakan Allah pada masa yang lampau, tetapi Habakuk menunjukkan keyakinan dan iman di dalam Tuhan. Penyebutan pohon ara, penyebutan pohon anggur, penyebutan pohon zaitun, penyebutan hasil ladang, penyebutan ternak di dalam ayat yang ke-17. Ini semua sebetulnya mencakup keseluruhan hasil pertanian yang pada semua hasil ini bangsa Israel menggantungkan kehidupannya. Jadi hari-hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun hal-hal yang kita butuhkan, hal-hal yang nampaknya kunci di dalam kehidupan kita, yang kepadanya kita bergantung dan seolah-olah mengalami kebuntuan dan tidak ada kelonggaran maupun jalan keluar. Percayalah, dalam semua keadaan ini, jangan memandang kepada pohon anggur yang tidak berbuah. Jangan memandang kepada pohon ara yang tidak berbunga. Jangan memandang kepada pohon zaitun yang mengecewakan, tidak ada hasil. Jangan memandang kepada ladang-ladang yang tidak menghasilkan bahan makanan. Jangan memandang kepada kambing domba yang sudah terhalau dari kurungan. Dan jangan memandang dan jangan hanya fokus kepada lembu sapi yang sudah tidak ada di dalam kandang. Tetapi lewat ini, dalam aplikasi hidup kita sehari-hari, kita harus memandang kepada Yesus. Pada zaman Habakuk, Habakuk memandang kepada Allah. Tapi sekarang kita memandang kepada Yesus Kristus. Ingatlah kepada pengorbanannya. Korban Kristus di atas kayu salib itu sempurna. Lewat pengorbanannya di atas kayu salib, semua musuh telah dikalahkan. Termasuk segala kebutuhan dalam hidup kita. Termasuk sakit penyakit, termasuk kegagalan, termasuk segala macam kutuk telah dikalahkan, ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Dan di atas bukit Golgota, Tuhan telah memberikan kemenangan untukmu dan untukku, untuk gerejanya, untuk gereja di sepanjang abad, di sepanjang zaman, untuk Bapak, Ibu dan untuk saya, untuk setiap kita. Oh, karena itu Bapak, Ibu dan saudara yang saya hormati, yang saya kasih di dalam Yesus, percayalah bahwa Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu berkarya dalam peristiwa di sepanjang zaman. Tuhan selalu hadir dan berkarya dalam peristiwa segelap apapun di dalam zaman kehidupan ini. Dan percayalah, pada saatnya Tuhan akan mengubah ratapanmu menjadi sukacita. Tuhan akan mengubah tangisan kita menjadi nyanyian kemenangan, menjadi sorak-sorai, menjadi hati yang dipenuhi ucapan syukur dan luapan kebahagiaan kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan.
kita mempersiapkan hati kita untuk menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat kepada keberadaan dan seluruh kehidupan kita masing-masing. Percayalah bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang saya sembah, Allah yang Bapak Ibu sembah, Kristus Yesus yang kepadanya kita percaya dan berharap. Dia lebih besar dari segala hal yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Puji Tuhan, persiapkan hatimu, introspeksi diri. Kita akan menikmati dan kita akan masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah firman Tuhan yang kita dengarkan, kita renungkan, kita gumuli, kita akan praktekkan di dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita untuk tundukkan kepala, kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami menyembah kepadamu. Tuhan, kami memuji kepadamu. Kami memberikan hormat dan kemuliaan, sanjungan hanya bagimu. Engkaulah Allah yang agung, Allah yang sempurna, Allah yang mengasihi kami, Allah yang rela menyerahkan nyawanya. Kami sudah ditebus, kami sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal. Layakkan kami, kuduskan kami, untuk sebentar kami menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu. Ya Tuhan Yesus, Allah yang kami junjung, Allah yang kami hormati, Allah yang kami muliakan. Engkau layak menerima segala-galanya. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Biarlah kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Belajar semakin mengenal Tuhan dan didapati berkenan kepada Tuhan. Belas kasihan dan kemurahan-Mu mengalir atas kami dan membawa kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, glory, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungkan setiap firman yang sudah dibacakan, renungkan setiap firman yang sudah disampaikan, dan biarlah firman menempati posisi yang paling utama dan yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Jauh melampaui pengalaman, jauh melampaui apapun di dalam kehidupan kita di dunia ini. Persiapkan hatimu, persiapkan dirimu. Saya mengajak kita untuk mengangkat tinggi tubuh Kristus dengan tangan kanan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percayakah engkau bahwa ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang lemah, bangkitlah. Terimalah kekuatan yang baru. Ada pengampunan, ada kesembuhan, ada pertolongan, ada jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau mengangkat darah Kristus dengan tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percayakah engkau, saudara-saudaraku, ada persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan. Mari kita agungkan Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala ilah. Engkau layak menerima semua hormat, semua keagungan, semua kemuliaan. Percayakan hidupmu, serahkan bebanmu, dan biarlah engkau diberikan kekuatan untuk menjalani setiap proses di dalam kehidupan ini. Tuhan menyertai engkau. Tuhan akan memimpin hidupmu. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan sedetik pun. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau adalah Immanuel bagi kami. Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami. Mari Bapak Ibu, buka hatimu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sembahlah Tuhan. Angkat suaramu, tinggikan namanya. Tuhan ada di rumah kita masing-masing. Tuhan ada di dalam keluarga kita masing-masing. Dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada mujizat, ada kuasa, ada kemuliaan Allah yang akan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Sembahlah Tuhan. Angkat suaramu, tinggikan Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau adalah junjungan hidup kami. Engkau layak untuk menerima hormat dan kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Percayakan hidupmu. Dan biarlah engkau berkata bahwa Tuhan adalah bagian hidupmu. Dan engkau adalah milik Tuhan. Tuhan akan berperkara. Tuhan akan menolong. Dan Tuhan segera menyatakan kemuliaannya. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Layakkan umatmu. Layakkan kami. Mari Bapak Ibu kita menyatukan hati. Bapa di sorga, terima kasih. Kami yang sakit sudah beroleh kesembuhan. Kami sudah dijamah. Kami sudah dilepaskan. Dan kami diberi kemenangan. Yang menghadapi kesulitan di dalam kehidupan, tantangan dan pencobaan, Tuhan, Engkau telah memimpin kami. Kami beroleh jalan keluar yang terbaik. Pergumulan di dalam masa depan, dalam kehidupan, dalam berumah tangga, di dalam pekerjaan, kami percaya Tuhan membukakan jalan, memberikan jalan keluar, dan menuntun kami semua kepada kemenangan di dalam Kristus. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat isi hatimu. Kami sekarang menyatukan hati, memberkati bangsa dan negara kami. Memberkati Bapak Presiden dan Wakilnya. Memberkati semua menteri-menteri, semua DPR, MPR. Memberkati juga para gubernur. Memberkati semua pejabat tinggi dan tertinggi negara.
menyatukan hati, memberkati TNI dan Polri. Indonesia dipenuhi damai sejahtera. Indonesia dipenuhi keamanan. Indonesia boleh bangkit dan pulih, baik secara ekonomi juga di semua bidang yang lain. Ya Tuhan, kami percaya mata Tuhan tertuju untuk bangsa kami, dan Tuhan hendak menyatakan kasih, kemurahan, dan kebajikannya untuk Indonesia. Kami juga menyerahkan sidang jemaat, saudara-saudara kami dengan seluruh pergumulan dan keberadaan mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menghadapi hari-hari ke depan dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dan keberanian dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga mendoakan saudara-saudara kami, pahlawan-pahlawan kemanusiaan, para dokter, perawat, suster, tenaga medis, para medis, semua diberkati oleh Tuhan. Kami semua boleh mengalami dan melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mohon belas kasihan, mohon kemurahan dan anugerah Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, anugerah Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan memimpin kehidupanmu sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Allah Tritunggal memberkati engkau dengan sempurna. Jadilah engkau kuat, jadilah pemenang, dan jadilah berkat. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.